Cerita bermula dari seorang wanita yang sedang mengikuti audisi pencarian bakat. Wanita itu bernama Kitty, dan nama aslinya adalah Subki. Ia bercita-cita ingin menjadi seorang artis terkenal. Usahanya untuk ikut audisi pencarian bakat selalu gagal karena keterbatasannya. Namun, Kitty sosok wanita yang pantang menyerah. Selain itu, Kitty juga bekerja sebagai SPG. Bersama kawannya, Trio Macan. Saat di tempat kerja, Kitty melihat kawan-kawan Kitty sedang memamerkan rambut palsu milik mereka kepada Kitty. Ketika wanita itu panggil Trio Macan, dan mereka bertiga suka membuli Kitty. Sepulang kerja, Kitty melihat sebuah toko rambut palsu, yang mana ia tertarik dengan salah satu rambut yang ada di situ. Saat Kitty akan membelinya, ternyata harganya sangat mahal. Akhirnya, Kitty memiliki cara untuk menawar harga rambut itu. Dengan berpura-pura tinggal satu kampung dengan pemilik toko. Akhirnya, Kitty pun berhasil membeli rambut itu. Sepulang dari toko rambut palsu, Kitty bertemu dengan salah satu anggota Trio Macan yang bernama Wan. Dan saling pamer rambut palsu, mereka lalu saling pamer. Muncul pacar Wan, yang ketika melihat Kitty, ia terpukau. Itu membuat Kitty ger, dan saat melewati jalan sepi Kitty bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut tersenyum, melihat arah belakang Kitty, dan Kitty pun heran dibuatnya. Belum sampai di situ, saat kita akan membeli makanan, penjual makanan tersebut memberi 2 piring kepada Kitty. Saat akan memesan ojek, pengojek itu pun memberikan harga 2 penumpang kepada Kitty. Hal tersebut semakin membuat dirinya heran, betapa terkejutnya Kitty saat melihat kaca spion motor ojek tadi. Ternyata, ada sosok perempuan duduk di atas motor. Dan akhirnya, Kitty memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Saat akan memasuki rumah sewanya, Kitty memutuskan menaiki tangga daripada menaiki lift. Karena hantu itu terus mengikutinya. Kitty akhirnya sampai di rumah. Saat akan duduk, Kitty terkejut. Karena tiba-tiba TV-nya menyala sendiri. Ia pun putuskan untuk segera mandi, namun lagi-lagi ia diganggu hantu itu. Karena merasa ngantuk, akhirnya Kitty memejamkan mata di tempat duduk. Lalu, tiba-tiba Kitty tersadar karena mendapat telepon dari ibunya. Namun, hantu itu masih mengganggunya. Dia pun memutuskan untuk pergi ke rumah kawannya, yang merupakan penjual obat tradisional, yang bernama Kem, untuk meminta bantuan. Dan akhirnya, Kem mengajak Kitty mengadakan ritual dengan dibantu anaknya. Ritual itu adalah memanggil arwah hantu yang mengganggu Kitty. Saat mantra dibaca Kem, tiba-tiba, meskipun ritual itu merupakan akal-akalan Kem, namun tebakan mereka tepat semua. Dan ternyata, hantu itu meminta mereka memegang rambut Kitty. Jika ingin melihatnya, benar saja, anak Kem ketakutan saat melihat hantu itu. Kem juga dibuat kabur karena ketakutan. Saat tinggal Kitty dan hantu itu, Kitty pun berniat akan memotong rambut palsunya. Namun, selalu digagalkan, hingga akhirnya, hantu itu membuat kesepakatan dengan Kitty. Dan meminta bantuan Kitty untuk bertemu dengan kekasihnya. Namun, dengan syarat, tidak lagi membuat Kitty ketakutan. Akhirnya, mereka setuju. Dan hantu tersebut, ternyata bernama Bi. Keesokan harinya, Kitty pergi ke rumah Kon, pacar Bi. Di sana, Kon tidak berada di rumah. Dan akhirnya, Kitty masuk ke dalam rumah, bersama Bi. Saat di dalam rumah, Bi melihat kenangan, saat bersama Kon, dan juga saat ia bertengkar dengan Kon. Hanya karena masalah Facebook. Kitty berusaha menasehati Bi, dan malah, Bi menyuruh Kitty untuk mencuci pakaian. Sepulang dari rumah Kon, Kitty dan Bi membawa pakaian kesukaan Bi ke rumah Kitty. Sesampainya di rumah, terlihat mereka sudah mulai akur dan bekerja sama. Lalu, Kitty memiliki ide untuk mengganti pakaian Bi dengan cara membakarnya agar dapat dipakai oleh Bi. Keesokan harinya, Kitty lagi-lagi mengikuti audisi pencarian bakat. Ia bertemu lagi dengan Trio Macan yang juga ikut audisi. Dan saat Trio Macan tampil, terlihat penampilan mereka sangat kacau. Akhirnya, mereka pun gagal. Tiba giliran Kitty tampil. Dan Bi membantu Kitty
agar lolos audisi. Saat di toilet, lagi-lagi, Kitty bertemu dengan trio macan, yang tidak percaya, Kitty lolos ke babak berikutnya. Namun, trio macan menawarkan bantuan kepada Kitty. Akhirnya, Kitty menjadikan trio macan sebagai asistennya. Hari berikutnya, Kitty yang pergi ke rumah Kon dan bertemu dengannya. Kitty meminta Kon memegang rambutnya agar ia dapat melihat arwah Bi. Namun, Kon malah pergi dan menganggap Kitty orang gila. Karena tidak mau menyerah, akhirnya Kitty menemui Kon lagi dan menyebutkan apa saja yang ia sukai. Agar Kon percaya, namun lagi-lagi, Kon tidak percaya. Dan mereka pun segera pulang. Malam harinya, sepulang kerja, mobil Kon mogok, dan datanglah Kitty, sambil menawarkan bantuan. Dengan bermodalkan alat kejut listrik, dan saat mobil mulai menyala. Ternyata, itu karena dibetulkan oleh montir, yang dipanggil Kon. Kepala Kitty, yang tidak kehabisan akal, tiba-tiba kerasukan, dan langsung memeluk Kon. Dan ternyata, itu akal-akalan Kitty, dan saat mengetahuinya, langsung menjewer Kitty. Saat itulah, Kon mulai percaya, karena kebiasaan Bi. Memang suka menjewer telinga Kon. Namun, Kon heran, karena ternyata, Bi sebenarnya belum meninggal, akibat kecelakaan. Dia masih koma, di rumah sakit. Akhirnya, Kon mengajak Kitty ke rumah sakit, untuk melihat Bi, dan di sana, terlihat Bi sedang koma, karena gegar otak. Saat Kitty berusaha mengembalikan arwah Bi, ternyata Kon marah. Karena menganggap itu hal bodoh. Namun, Kitty memintaku untuk memegang rambutnya lagi agar Kon benar-benar dapat melihat arwah Bi. Namun, usahanya sia-sia, karena ternyata pergi dari tempat itu. Memang, karena gagal meyakinkan Kon, akhirnya Kitty meminta bantuan Kem. Dan Kitty meminta menemui seseorang yang mungkin bisa membantunya. Namanya Yan. Yan adalah seorang pria yang bekerja sebagai perias mayat, dan saat Kitty bertemu dengan Yan, terlihat ia sedang merias mayat artis yang meninggal karena ditusuk seorang gadis. Dan ternyata, ia juga memiliki kemampuan untuk melihat hantu, termasuk melihat Bi. Dan ia menunjukkan roh yang keluar dari mayat artis tersebut. Dan membuktikan, roh ayat itu sudah tidak ada. Dengan memukul-mukul mayat itu, lalu, yang terjadi, rohnya justru membalas dengan menamparkan berkali-kali. Akhirnya, kita pun meminta tolong kepada Yan, agar bisa kembali lagi ke dalam jasadnya. Dan Yan meminta Kitty untuk menyuruh penjual rambut palsu itu, untuk mengembalikannya kepada Bi. Namun, penjual rambut palsu itu menolaknya. Setelah itu, Kitty menemui dan menceritakan kejadian kecelakaan yang dialami Bi. Akhirnya, ia memberi ide untuk mencuri tubuh Bi, untuk mengembalikan ke tempat di mana Bi kecelakaan, dengan menyamar menjadi perawat yang membawa pasien. Kitty dan Yan berusaha menuju ruang rawat Bi, namun, usahanya terhenti, karena bertemu dengan seorang dokter. Seorang wanita tua, yang meminta diantar ke toilet. Akhirnya, dokter itu malah membawa Yan ke ruangannya. Dan saat kembali ke depan lift, Kitty terkejut dengan kondisinya yang telah dioperasi sang dokter. Bi pun merasa putus asa, karena usahanya telah gagal, dan tetap memilih untuk tetap berada di samping Kitty. Dan membantu Kitty agar menang kontes pencarian bakat. Lalu, Bi meminta kita untuk melihat tubuhnya sekali lagi. Saat di rumah sakit, Kitty dan Bi melihat Kon yang sedang membersihkan kuku tangan bayi. Dan sebenarnya, Kon sangat merindukan Bi. Hal itu membuat Bi makin sedih, lalu mereka masuk, dan Kitty menjelaskan kepada Kon bahwa sebenarnya Bi sangat ingin sembuh dan ingin bertemu lagi dengan Kon. Namun, Kon tetap tidak percaya, dan kita pun keluar dari kamar itu. Akhirnya, tapi Kon meminta untuk segera kembali. Karena hari esok adalah operasi terakhir Bi. Dan ia berjanji akan menerima apa adanya jika Bi dapat pulih kembali. Hal itu membuat Bi sedih dan bimbang. Malam harinya, terjadi perselisihan antara Bi dan Kitty. Di saat Bi ajari Kitty menari, karena merasa tidak dihargai Bi, akhirnya Kitty memotong rambut palsunya. Dan tidak mau lagi melihat Bi. Keesokan harinya, Kitty memberikan potongan rambut palsunya kepada Kon.
Dan meminta Kon, meletakkan rambut itu, di sisi Bi, saat operasi. Dan hari itu juga, saatnya Kitty untuk tampil. Bersamaan dengan Bi, yang harus menjalani operasi tahap akhir. Saat Kitty tampil, tiba-tiba ia terjatuh, dan kemudian muncul Bi, yang merasuki Kitty. Akhirnya, penampilan Kitty membuat penonton terpukau. Saat Kitty berada di toilet, ia bertemu lagi dengan Bi, dan ternyata Kitty tidak memotong semua rambut palsunya. Sehingga, ia masih bisa melihat Kitty. Akhirnya, Kitty pun meminta Bai untuk kembali ke tubuhnya. Dengan cara masuk melalui mulut, karena Bi yang juga keluar melalui mulut. Namun Bi menolak ajakan Kitty, karena Bai tidak ingin saat kuliah nanti. Ia menjadi orang yang lumpuh, Kitty tetap memaksa Bi untuk kembali. Meskipun Bi memasukinya, Kitty terus berusaha membawa Bi ke rumah sakit, dan saat Kon berusaha mengusir Kitty, tanpa sengaja, Kitty mencium Kon. Dan arwah Bi pun berpindah ke tubuh Kon. Kitty pun meminta Kon untuk mencium Bi, agar arwahnya kembali ke tubuhnya. Dan benar saja, saat Kon mencium Bi, tiba-tiba Bi tersadar, dan hal itu membuat Kon bahagia. 2 bulan kemudian, saat dia akan menjalani terapi, Kitty menemuinya. Namun Bi tidak mengenali Kitty lagi. Kitty sangat merindukan sahabat hantunya tersebut. Kemudian, terlihat Bi sedang menghubungi Kitty. Dan menanyakan, kabar Kem yang sekarang menjadi dukun ahli. Dan Yan yang sekarang, berubah 360 derajat. Untuk pertama kalinya, Kitty bertemu dengan Bi, yang bukan lagi berwujud arwah. Dan mereka pun, bersahabat kembali. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.